Oke, selamat datang teman-teman semua. Jadi hari ini kami ingin ngobrol soal agama dan budaya karena dari ketiga kita ini punya perbedaan. Salah satunya teman kami ini, halo, namanya Mikael. Dia ini dari Sunda dan memang sama-sama Islam kami bertiga ini, tapi untuk Mikael ini kan sukunya berbeda, pastinya ya budayanya beda. Betul. Kalau saya dan Fikri ini sama-sama orang Jawa. Jawa. Ya oleh sebab itu ya makanya video ini dibuat untuk ngobrolin soal itu. Jadi untuk Mikael, gimana soal budaya dan agama di Sunda itu gimana? Apakah ada perbedaan sama orang Jawa gitu? Setahumu aja wis. Oh, oke. Nah, kita ambil contoh Maulid Nabi aja ya. Ya. Maulid Nabi di Jawa Barat itu atau daerah Sunda, Maulid Nabi itu disebutnya Muludan. Muludan. Ya. Ejaannya itu MULUDAN, Muludan. Jadi Ya. Muludan dannya Ya. itu dibaca ya D-nya. Iya, dibaca D. Kalau di Jawa kan biasanya tulisannya memang Muludan, Ya. MULUDAN, Ya, tapi kan betul juga. bacanya T, T, Mulutan. ya. Beda di aksen doang kan. Betul. Di Beda di vokalnya aksen doang. doang. Vokal ya. Ya, juga selain itu kalau di Jawa Barat atau daerah Sunda kalau Maulid Nabi atau acara keagamaan lain seperti Suroan, kalau di Jawa kan punya Suroan, malam satu Suro Suroan, ya. ya. Malam satu Suro Malam kalau satu di sini. Suro ya. Terus juga takbiran menyambut apa hari raya Idul Fitri, dan juga pas ini menyambut bulan Ramadan pun ini suka ada pawai obor. Suka ada pawai obor. Pawai obor. Ya. Kalau di Jawa nggak ada di Nggak ada. Kalau di Jawa itu pawai obor ya biasanya waktu takbiran. takbiran doang. Tapi itu pun jauh tak jarang sih. Kalau Maulid Nabi itu kita nggak ada pawai obor. Ya wis acara-acara sholawatan gitu-gitu Ya. sih. Ya. Tapi kalau di Sunda ada ya pawai obor. Iya, apa Bapak. itu. Iya. Nah, dan itu di ini kan untuk Jawa Barat secara umum ya ini. Nah, Ya. kalau di daerah Kuningan, Cirebon, Indramayu, Majalengka dan beberapa daerah Brebes itu, nah ini ketika bulan Ramadan ini, ketika bulan Ramadan bangunin sahurnya itu di sana mereka nyebutnya obrok, pakai obrok bangunin sahurnya. Obrok. Ya obrok. Oh, ya. Nah, obrok itu Istilah Sunda itu. Itu istilah di sana. ya istilah di sana aja. Ya, Ini obrok. cuma ada di daerah tadi itu Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan dan beberapa daerah Brebes ini. Ya walaupun Brebes udah masih Jawa Tengah, tapi kan perbatasan nih, perbatasan Ya, Cirebon dan masih Kuningan. ada Sundanya Nah, kan. iya masih ada Sundanya, betul. Jadi obrok itu kayak ini kayak orkes sih, orkes. Orkes pada umumnya lah yang pakai gitar, keyboard, kendang, drum. Ada musik-musik kan. Ya gitu musik lah. ya betul musik. Biasanya ada jogetnya gimana tuh? Ya joget ngikutin musiknya aja jogetnya. Nah, Ada jogetnya. Nah, itu. Ya, lanjut. nah, bangunin sahurnya pakai itu. Jadi keliling kampung mereka itu. Jadi dinaikin ke atas gerobak pakai sound system yang gede itu. Nah, keliling kampung bangunin sahur. Nah, itu juga cuman pas bangunin sahur aja, tapi pas ngabuburit juga itu. Pas bedanya Oh, pas ada dua ya berarti. Iya. Pas sahur sama Ngabuburit, ngabuburit. iya. Oh, bedanya apa itu kalau yang Nah. ngabuburit sama sahur? kalau sahur itu cuman yang keliling itu cuman orkesnya aja. Dalam rombongan itu jadi cuma Musik-musik. musiknya aja. Oh, kalau Nah, ngabuburit. Nah, ngabuburit itu ada ini. Mereka bawa sisingaan sama burok itu. Namanya burok itu. Ya, kayak gimana tuh? Nah, burok itu mirip barongsai, tapi bedanya kalau barongsai kan bentuknya naga ini. Nah, kalau burok itu tulisannya ini. Burok sih dibacanya, tapi dibacanya burok gitu. Tulisannya burok tapi dibacanya burok. Nah, Kayak ada pawainya gitu ya berarti. iya ada pawainya, arak-arakan lah, arak-arakan. Arah-arah. Nah, iya. Nah, buruk itu bentuknya itu badannya itu Pegasus, kuda yang ada Pegasus. sayapnya. Ya. Iya, kuda yang ada sayapnya. Tapi kepalanya itu kepala bidadari, perempuan lah. Iya. Cantik. Iya. Nah, itu diisi 2 orang itu. Nah, itu keliling kampung dan itu biasanya suka dinaikin anak-anak itu, baik sisingaan maupun buruknya itu. Nah, dinaikin anak-anak itu. Nah, begitu juga kalau pas hari terakhir
Ramadan atau pas takbiran kayak gitu juga ada burohnya juga itu. Mulai keliling dari sore sampai, nah kalau bulan pas takbirannya itu bisa sampai tengah malam gitu, sampai tengah malam keliling kampung. Karena itu juga salah satu ini apa hiburan yang paling ditunggu-tunggu oleh perantau daerah sana. Jadi balik kampung pasti Ya, ada udah ikut jadi itu. kearifan lokal gitu. Betul. Ciri khasnya Ramadan di sana lah. Iya. Sama ini saya ini juga termasuk ini apa anggota obrok dan buroh itu. Kadang saya nyanyi juga di situ. Wih, keren. Iya. Gayang joget-joget. Ya kadang joget, kadang nyanyi, kadang megang alat juga itu. Oke. Iya, kadang megang tamborin, kadang megang. Dan saya juga pakai bonang itu. Ada Bonang bonangnya. itu yang buat gamelan. Iya. Oh, ada juga di sana. Iya. Keren nggak ya, masih kayak apa gimana ya? Anak muda zaman sekarang tuh udah jarang lah ya. Iya, Masih gitu. susah itu. Benar. Budaya udah tergerus sama. Ada Mikael ini, Kang Mikael. Iya. Nah, Terus soal agama tadi, Vic, gimana Vic? iya. Kalau agama tuh sebenarnya agama tuh ada kan dari bahasa Sanskertanya aja kan agama A, yang berarti kan tidak kan? Ya. Iya. Nah, agama itu yang berarti keselarasan atau kekacauan. Kekacauan. Nah, agama ada tuh untuk menghindari kekacauan itu. Hmm. Seperti kita agama tuh merupakan apa ya? Kalau kata aku kayak bentuk bagaimana kita takjub lah dengan alam dan yang pasti tentang ikatan kita sama yang di atas. Ya. Pencipta sama Sang Iya. pencipta. Dan itu makanya di Indonesia ini kan berbagai agama dan ya kulturasinya itulah yang sangat kental lah daripada di sudut negara manapun itu. Emang Nusantara ini keren lah, dari agama juga kita bisa tahu lah perbedaan apa yang bisa kita dapat dari agama lain. Ya. Malah bukan perbedaan yang menyebabkan kekacauan sih. Orang-orang aja yang menyalahgunakan perbedaan itu. Dikira kita kalau berbeda itu udah gak bisa sama lah dan lain-lain, itu bentrok lah. Aku mau ngaji. Nah, Wih, sing kudu dilestariake. Artinya agama adalah pegangan hati alias haji-haji atau mantra. Itulah yang harus dilestarikan dan dipegang. Sama kayak yang diomong sama Fikri tadi. Kadang yang bikin rusak itu sebenarnya bukan karena agama, iya. tapi karena orang. Tapi Salah pahaman salah pahaman pemikirannya. Jadi kalau kita menyalahkan agama itu ya nggak bisa, karena nggak ada agama yang ngajarin keburukan, itu nggak Iya. ada. Ya semua agama ngajarin baik. Baik. Dan memang benar Fikri tadi, mungkin ini nggak bermaksud untuk sombong ya, tapi Iya. memang pada kenyataannya Indonesia aja yang masih nerapin agama dan budaya itu bisa hidup saling bersinergi gitu loh, Iya. selaras. Soalnya kalau kita lihat di negara-negara lain itu udah beda, Tergerus lah. tergerus budayanya, lebih kuat Iya, agamanya. Kalau nggak gitu lebih kuat budayanya, terus agamanya yang kurang. Tapi kalau Indonesia ini Selaras. selaras, ya kita harusnya bersyukur dengan itu. Dan dinamika apa hubungan antara agama dan budaya di Indonesia ini kan apa ya saling bersinambungan lah, Iya. ada pilar gitu. Berpilar. Nah, tadi kan sudah budaya awal agama, Kang, balik lagi Nah. ke budaya, Kang. Iya. Nah, gimana pandangan Bang Adi tentang agama dan budaya itu sendiri? Contohnya kayak wayang ini kan termasuk akulturasi Ya. dari budaya yang dibawakan oleh Wali Songo dulu kan. Ini- Agama. Ini termasuk salah satu yang diomongin sama Fikri tadi tentang akulturasi budaya dan agama yang akhirnya bisa hidup berdampingan. Dari sini kita belajar ya, apa ya? Ketika kita ngeliat wayang itu sebenarnya kita bisa belajar loh. Di dalam wayang ini kita bisa lihat ada agamanya iya, ada budayanya iya, dan istilahnya ya ini perjalanan bangsa kita lah. Dimana kalau kita ngeliat wayang ini sebenarnya ini kan beda jauh lah dengan agama mayoritas kita yang sekarang Islam ya. Ya. Apalagi tokoh Gatot Kaca sama mungkin
Krishna, Pandawa dan sebagainya itu kan sebenarnya kan Gitu. bukan dari unsur agama yang kita sekarang Islam, tapi kan memang dari unsur agama Hindu. Tapi kenapa kok pada akhirnya ini bisa nyambung dengan agama Islam? Ya karena itu tadi akulturasi yang dilakukan oleh Wali Songo dan orang-orang hebat leluhur kita zaman itu. Jadi ya kalau aku menganggapnya sih ya ini bagus sih buat kita belajar untuk mengenal agama dan budaya gitu. Dan jangan salah loh, wayang ini nggak hanya di Jawa aja ya. Buat kalian yang masih ngira wayang itu Jawa-Jawa, kalian parah kalian. Literatur Anda kurang membaca, karena apa? Di Sunda ya juga ada kan ya? Iya. Wayang golek Wayang ya golek, namanya. iya. Kalau di Sunda ada juga nggak tokoh ini, Gatot Kaca? Oh nggak ada, sana kan tokonya itu cepot gitu, cepot yang paling. Masa nggak ada tokoh Gatot Kaca? Harusnya ada lah Kak. Ada lah harusnya ya. Mungkin sih ada, tapi ya itu yang paling Tapi yang paling terkenal iya Cepot. cepot. Ya. Ya emang Iya kalau sih. kalau kita dengar kata wayang golek pasti yang terlintas cepot. Cepot, Ya. iya. Cepot. Dan juga wayang golek kan beda kalau wayang untuk Jawa kan Jawa Tengah, Jawa Timur Ya, kan gepeng. gepeng, tipis. Ya, Kalau misalkan wayang kulit. wayang kulit. Kalau Jawa Barat kan eh, pakatan itu kayak patung 3D gitu. nggak sih? Ya 3 dimensi betul. Itu kan kalau di Jawa itu ada namanya Punokawan. Ya kalau di Sunda nggak ada ya. Nah itu digantikan sama cepot itu kan sifatnya sama kayak Punokawan yang buat ngomong gitu. Nah tapi aku mau tanya juga nih. Kalau biasanya wayang golek itu ada itunya juga nggak sih, kayak mereka itu setiap lakonnya, setiap ceritanya itu juga menyisipkan nilai-nilai Islami juga nggak sih? Iya, banyak kok kita bang kiai-kiai daerah Sunda yang berdakwah pakai wayang golek ini ada yang Dan sekarang masih ada. masih. Wah, keren. Ya, karena ya memang inilah temen apa kekayaan kita wayang ini. dilestarikan. Dan sebenarnya nggak wayang juga sih, kayak tadi yang sudah diomongin sama Mikael tentang budaya apa obrok ya, Obrok ya. obrok gitu-gitu. Terus kalau di Jawa ada grebek suro, Iya. dan itu ya sebenarnya ya bagian gitu loh, bahwasannya kita itu budaya dan agama itu memang nggak bisa dibenturkan, cuman bisa diselaraskan gitu. Iya. Kalau kita memaksa budaya dan agama itu bentur, nyampur, susah. Tapi kalau dijalankan Bisa. bersama, bisa gitu loh. Karena mau bagaimanapun juga ya, kita berkebudayaan boleh, kita beragama boleh, tapi jangan sampai salah satu dari keduanya itu ditinggikan, jangan. Ya ibarat kata, kita jadi manusia yang beragama, tapi tidak berbudaya, yaitu tetap aja salah. Itu pun juga sebaliknya. Ya mungkin itu aja ya obrolan kita kali ini tentang pembahasan budaya dan agama Di Indonesia ini, antara Indonesia ya. Tadi kita melihat contohnya itu dari Jawa dan Sunda. Sunda dibawakan oleh Kang Mikael, dan dari Jawa saya dan Fikri. Ya mungkin itu aja obrolan dari kita. Semoga obrolan ini memberikan manfaat, satu yang baik lah buat Manfaat yang baik. terutama kesadaran lah, Kesadaran. terutama membuka kesadaran kita akan budaya dan agama, terlebih lagi untuk anak-anak muda pastinya seperti kita dan Kita kawan-kawan semua ini. Ya udah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom dan Dan salam salam kebajikan. Dadah. Dadah.